Halo semua, saya Kristina dari kelas 11 Nia 1 SMA Metode 1 Medan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang ditugaskan oleh Mem Imelda Lorenta Manalo, ESPD MSI. Mari kita saksikan. Kita mulai dari pengertian kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan berasal dari kata bijak ditambahkan dengan imbuhan an. Bijak artinya orang yang pandai ataupun mahir. Atau bisa kita artikan juga kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran. Sedangkan kata moneter berarti keuangan atau sesuatu yang berhubungan atau identik dengan keuangan. Itu artinya kebijakan moneter adalah suatu kepandaian seseorang mengenai keuangan. Jadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan juga perbaikan kinerja perekonomian. Selanjutnya adalah peran dari kebijakan moneter ini. Kebijakan moneter berperan sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Jadi nanti tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah dalam kebijakan moneter ini diambil oleh penguasa moneter atau Bank Sentral Bank Indonesia. Caranya yaitu dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, ataupun batas maksimum pemberian kredit dan moral persuasion. Jadi nanti melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini yang pada akhirnya akan berfungsi mempengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang nantinya keberhasilan kebijakan moneter ini biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan juga kestabilan harga. Lalu kita akan membahas mengenai fungsi dari kebijakan moneter ini. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Artinya, pertumbuhan uang arus ini harus beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Jadi, pada stabilitas harga ini ada kalanya harga naik atau ada kalanya juga harga tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi pada masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut dengan inflasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil pada keadaan ekonomi stabil. Jadi di sini nanti pengusaha akan mengadakan investasi, lalu investasinya akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Jadi dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini ataupun perluasan usaha berarti dapat meningkatkan kesempatan untuk bekerja. Yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dengan neraca pembayaran. Jadi pada kebijakan moneter ini nanti dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, nanti harga-harga ekspor akan menjadi lebih murah sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Kita akan membahas mengenai instrumen dari kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan easy money policy. Yang pertama untuk tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat, di mana ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah easy money policy, yaitu kebijakan uang longgar. Di sini yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar, atau kebijakan uang longgar ini dapat berubah penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto dari pembelian surat-surat berharga. Selanjutnya adapun instrumen-instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Di sini operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan diskonto atau diskon policy. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah akan mengurangi ataupun menambah jumlah uang beredar
dengan cara mengubah diskon bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka bank sentral akan mengeluarkan sebuah keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan cara ini, laju inflasi akan ditekan. Sebaliknya juga, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan ini dapat teratasi. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan wajib. Di sini bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio, yaitu bank umum akan menerima uang dari nasabah dalam bentuk euro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Selain instrumen pada kebijakan yang telah disebutkan pada kebijakan instrumen lain, di sini nanti pemerintah dapat menggunakan kebijakan pemberian kredit, yaitu pada kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada 5 syarat C, yaitu yang pertama capability, collateral, capital, condition of equity dengan kebijakan kredit ketat yang nantinya jumlah uang dapat diawasi. Untuk instrumen yang terakhir, yaitu instrumen yang kelima, adalah kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Di sini bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman pidato dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lain dalam isi pengumuman ataupun pidato. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal, yaitu kita harus tahu dulu pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah tindakan mengatur pengeluaran atau pemasukan negara. Jadi, kebijakan fiskal ini dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Lalu, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Di sini adalah merupakan fungsi utama dalam kebijakan fiskal, yaitu dengan menentukan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran, serta alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi alokasi tadi menentukan harga. Lalu, sementara untuk fungsi distribusi sendiri adalah kebijakan fiskal untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. Misalnya nanti pemerintah mungkin mengalokasikan 1 triliun terhadap program-program kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Di sini stabilisasi adalah fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil. Yang keempat adalah fungsi pembangunan, di mana fungsi keempat dalam kebijakan fiskal ini adalah pembangunan yang tampaknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Kita akan membahas mengenai instrumen dalam kebijakan fiskal ini. Yang pertama adalah sistem perpajakan. Di sini pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kegiatan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan dunia usaha ke sektor pemerintah. Yang kedua adalah politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluarannya, kebijakan anggaran ini dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan juga anggaran berimbang. Untuk anggaran yang tidak berimbang itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu anggaran defisit, yaitu anggaran yang lebih besar dari pengeluaran dari penerimaan dan memang direncanakan demikian. Yang kedua adalah anggaran surplus, yaitu adalah kebalikan dari anggaran defisit. Dalam anggaran ini, surplus pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Sekianlah video ini saya buat, semoga video ini dapat bermanfaat dan silakan menyaksikan.